Ini boleh jadiin konten, Bae? Boleh. Wah, udah subscribe belum ini dari Galaxy? Alhamdulillah ini Udah bisa masih belum? bisa diselamatkan. Bisa, alhamdulillah. Iya. Tapi ini ada pinnya, jadi kita belum ngetes. Oke. Belum ngetes, tes Buka aja dulu. dulu ya. Agak keras ya tombolnya. Iya, apa namanya? Nggak tahu sih, mungkin karena sering ini juga ya. Kalau nyalain kan ditekan gitu. Iya. Terus kalau ini ditekan-tekan Ya gitu. coba aja tes. Udah normal ya. Cuman saya pesen nih, karena itu kan awal saya juga prediksinya kan software ya sama Iya. CPU. Nah kalau dua permasalahan itu kan pasti ngilangin data. Betul. Jadi kalau bisa, kalau memang ada data yang penting, backup jangan ngandelin yang ini. Oh, oke. Iya. Jadi ini masalahnya kenapa tadi? Itu air fuse-nya, bagian baterai, tapi air fuse-nya nggak perlu ganti, baterainya juga. Bagian air fuse-nya ntar tonton aja videonya. Ya alhamdulillah masih bisa selamat Iya, ya. tapi udah yakin sih kalau Iya. sini kayaknya bakalan selamat nih. Ya lagi beruntung aja. Makanya saya pesen, barangkali kita nggak jamin ya. Makanya itu data yang penting jangan ngandelin di sini, backup aja yang ini kira-kira. Iya sih. Kalau Soalnya sewaktu-waktu. gara-gara apa namanya? Gara-gara Nah, ini iya kan satu banyak lagi, yang satu kayak gitu. untuk HP-nya ini kalau bisa nikmatin aja dengan versi yang ada. Oh gitu. Iya, nggak usah misalkan upgrade itu, pokoknya nikmatin aja kan. Kemarin tuh nggak mau update, makanya tahunya ya udah deh nggak apa-apa update. Iya. Siapa tahu ada yang baru gitu. Iya. Ternyata. Normal, oke siap. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu merah. Kita ilmu anti istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Kita kali ini akan mengulas lagi HP Xiaomi Redmi Note 9 lagi. Ini ada konsumen dari Bekasi ya, Bekasi Galaxy. Informasinya sini handphonenya mati hidup. Kita akan coba membahasnya ini ya. Mudah-mudahan dapat solusi dan juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini jauh-jauh ini dari Galaxy Bekasi nih. Mbak ini sendirian ya. Sebenarnya sih kurang sehat ini, tapi karena respect kita coba nyalakan ya handphonenya seperti apa ya. Handphonenya nyala. Oh, mati lagi ya. Oh, mati hidup ya. Oh, handphonenya restart terus. Ini mungkin ada sedikit perbedaan ya, kan biasanya yang sering kita tangani itu kan restart terusnya itu kalau sambil di charger ya, tapi ini sih tanpa di charger juga udah restart terus ya. Mati hidup. Kita coba sambil cas seperti apa ya konsumsi arusnya. Berarti kalau kali ini sih tanpa dicas juga udah restart terus ya. Kita coba sambil dicas. Sama aja ya. Oh, kalau sambil dicas ini tidak terus menerus ya. Oh, sama aja. Cuman agak lamaan ya kalau sambil dicas itu. Konsumsi arusnya sangat jelek ini ya. Cuman 0,6. Jadi kalau sambil dicas ini agak lama nih ya, mati hidup. Kita
kita coba masukkan ke mode recovery, bisa nggak ya dalam kondisi seperti ini. Coba kita matikan paksa, masuk ke mode recovery ya. Tidak bisa ya, tetap tidak bisa masuk mode recovery ini. Oh, masuk ini mode recovery ini ya. Oh, bisa masuk mode recovery ini mah. Berarti kemungkinan ini bukan dari ini ya. Yang biasanya itu kan kalau kasus seperti ini kan dari IC sinyal ya. Tapi ini mah bisa masuk mode recovery. Tapi sebelum kita reset, karena barangkali ada data penting ya, kita akan coba dua pilihan dulu ya. Karena kemungkinan besar ini bukan dari IC sinyal ini mah ya. Ini mungkin bisa dari software, bisa dari tombol on off, dan juga bisa dari baterai kalau ini. Dan yang paling fatal ini dari CPU. Kita konfirmasi dulu. Ini ternyata masih bisa masuk mode recovery ya. Ini tadi kita konfirmasi ke pemiliknya, menurutnya sih ada data-data penting. Tapi kalau kondisi kayak gini kita nggak menjamin ya. Tapi kita ini sebenarnya akan undian dulu ini. Kita akan coba yang ringan-ringan dulu ya. Jangan reset dulu, jangan software dulu, lebih-lebih ke CPU. Tapi sebenarnya kalau dari ciri-ciri ini udah bisa kita pastikan permasalahan dari dua ya yang sering kita dapati kalau kondisinya seperti ini, yaitu antara software dan CPU. Handphonenya ini sepertinya sudah pernah dibongkar ya. Ini memang segel masih rapi tapi sepertinya sudah, oh iya, ini rupanya segelnya waktu membongkar itu nggak dirusak, ini udah bongkaran ya, udah nggak segel lagi. Tapi untuk bagian atas ini masih rapi ya sepertinya, sekalipun bukan, udah nggak segel lagi. Kita coba tes yang paling ringan ya. Kita coba bagian on off ya. Sebenarnya sih ini untung-untungan ya. Ya ini prediksi kita sih sebenarnya sudah ke arah software maupun CPU ya, karena tadi konsumsi arusnya di 0,6. Tapi ya siapa tahu ya. Paling tidak kan kita tidak salah langkah dulu kalau sudah kita tes satu persatu yang ringan dulu ya. Kita coba nyalakan langsung dengan direnggangkan. Ternyata sama aja ya. Berarti ini fix, bukan dari ini ya, bukan dari on off ini, karena kita renggangkan juga sama aja ini. Kita akan coba bagian baterai ya. Jadi yang perlu digaris bawah ini sih kita untung-untungan ya. Jadi ini saya yakin arahnya ini udah ke arah software sama CPU ini, dari tanda-tanda dan ciri-cirinya ini. Ini untuk menghilangkan rasa penasaran ya. Kita akan coba jumper air fuse nya. Kalau dari elemen masih bagus nih. Di baterai juga dalam kondisi fit ya, normal ini, karena fisiknya juga masih rapi dan belum melembut. Kita akan coba jumper air fuse ya. Ya, untuk air fuse nya sudah kita jumper. Kita coba rapikan lagi.
Selanjutnya kita akan coba tes apakah ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini ada harapan ini sobat ya. Ada loading titik tiganya ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata berhasil sobat. Berarti permasalahan mungkin ada di bagian air fuse ya. Aduh, kok mati lagi. Oh enggak. Ya itulah ya sobat, makanya kita dalam segala hal itu apa ya, jangan sampai ke arah yang vital-vital dulu ya. Padahal kan tadi ini kan masih bisa masuk mode recovery kan ya. Cuman sekalipun emang prediksi kita ke arah tadi, loh kok mati lagi nih. Oh ininya nggak nyentuh sobat. Ntar kita coba kencangin ini. Karena kan sempet masuk mode recovery dan juga konsumsi arusnya 0,6 ampere kan sangat rendah. Itu ciri-ciri antara software sama CPU itu. Tapi yang jelas kalau ciri-ciri seperti ini bukan dari IC sinyal ya, karena dia kan mati hidupnya tanpa di charger ya. Biasanya kalau dari baterai itu kalau dicas itu normal ya. Kalau ini kan enggak, jadi otomatis kita enggak memperkirakan akan ke arah ini ya, akan ke arah air fuse, karena kan sambil dicas juga sama ya, mati hidup. Tapi ya alhamdulillah ini ya, makanya tadi saya bilang ya kita ini undian berhadiah. Tapi yang jelas jangan ke arah yang vital-vital dulu, yang ekstrim-ekstrim dulu. Terlebih ini katanya Simba ini membutuhkan datanya, ini datanya sangat penting katanya, dan alhamdulillah ini ya masih bisa selamat tanpa harus menghilangkan data. Katanya ini kan ada pin, berarti ya datanya ini aman. Jadi kita rapikan saja dulu ya untuk handphonenya. Ya itulah ya sobat, pentingnya kita pengecekan dan pengetesan dulu sebelum ke arah yang vital-vital dulu seperti ini ya. Terkadang ya seperti itu, sekalipun kendala dan gejalanya seperti yang terlihat itu parah ya, tapi ya belum tentu separah yang kita bayangkan. Oke, kita akan coba tes lagi nih apakah handphonenya masih normal. Bismillahirrahmanirrahim. Malah nggak nyala sobat. Alhamdulillah, kirain nggak nyala. Agak keras. Perlu ditekan dikit. Ini lagi kurang sehat ini. Aduh, meriang. Alhamdulillah masih normal sobat. Ya lagi beruntung berarti ini. Sekalipun tidak sesuai prediksi, tapi ya alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah normal. Dan sinyalnya juga normal ya, tidak terganggu. Oke ya, begitu ya sobat ya. Jadi kita kalau mendapati kasus-kasus seperti ini, terutama Note 9 ya, kita cari solusi yang teringan dulu ya, jangan ke arah ekstrim dulu. Sekalipun ini juga kita prediksinya ya, kalau nggak software CPU ya, dengan ciri-ciri seperti kan cirinya beda ya. Yang biasanya kan kalau dari IC sinyal kan kalau dinyalain tanpa charger itu kan kita nyalakan dalam 1-2 detik mati lagi. Kemudian kalau sambil dicas itu otomatis mati hidup itu kan IC sinyal ya. Tapi kalau ini kan tanpa dicas itu juga tetap mati hidup, dicas juga sama ya, mati hidup, dan konsumsi arusnya itu langsung 0,6 ampere ya. Kan biasanya itu kan naik ya di atas 1 ampere bahkan 2 ampere. Makanya ya kalau misalkan naik di atas 1 ampere atau 2 ampere ya baterai aman ya. Berarti ya alhamdulillah dengan kasusnya ini itu ternyata hanya bagian air fuse-nya aja ya. Karena baterainya kan terlihat fisiknya masih bagus. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.